Selamat datang di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan uji kebaikan suai atau uji kecocokan chi-square. Di sini akan diberikan beberapa contoh penerapan. Nah, tiga di antaranya misalnya untuk memeriksa kesamaan beberapa buah proporsi. Ya. Nah, di materi lain dalam YouTube channel ini ada contoh bagaimana menguji kesamaan rata-rata beberapa buah populasi. Nah, ini agak mirip, tapi dalam hal ini yang diuji kesamaannya bukan rata-rata, tetapi proporsi. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua adalah memeriksa apakah sampel berasal dari distribusi yang diasumsikan. Nah, misalnya saja kita ingin tahu, ya, apakah tinggi badan dari suatu populasi berdistribusi normal atau tidak, misalnya. Atau misalnya apakah selang waktu antara kedatangan di dalam suatu antrian berdistribusi eksponensial atau tidak, misalnya. Ya, nah, itu bisa kita gunakan uji chi-square ini. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah ada atau tidak hubungan antara dua buah variabel nominal. Ya. Nah, misalnya di sini bisa dipertanyakan apakah ada hubungan atau tidak, misalnya antara tingkat pendidikan formal terakhir seseorang dengan status sosial yang disandangnya di masyarakat. Nah, misalnya seperti itu. Ya, nanti ada contohnya juga. Kita lihat dulu kegunaan yang pertama. Ya. Memeriksa kesamaan proporsi. Di sini hipotesis nolnya adalah bahwa semua populasi mempunyai proporsi yang sama. Dan untuk hipotesis tandingannya adalah di antara semua proporsi itu ada yang berbeda nilainya. Nah, kemudian alfanya nanti tentunya ada ditentukan, ya. Kemudian statistik uji yang dipakai adalah statistik chi-square, ya. Nah, rumusnya sebagaimana yang dapat dilihat pada slide, ya. Itu adalah rumus untuk statistik uji chi-square. Dan untuk nilai kritisnya adalah nilai chi-square lebih besar dari chi-square alpha, ya, dengan derajat kebebasan K-1. Di sini K itu adalah banyaknya populasi yang sedang kita teliti, ya. Nah, chi-square alpha, ya, chi-square alpha itu diperoleh, itu adalah nilai kritis, ya, nilai kritis dalam distribusi chi-square itu nilainya dapat dilihat dari tabel, ya, di tabel nilai kritis chi-square. Kemudian di dalam statistik uji itu ada variabel yang namanya OIJ, ya. Itu maksudnya adalah eh, frekuensi kemunculan sampel di kategori I dan J yang teramati. Sedangkan EIJ adalah frekuensi kemunculan sampel di kategori I dan J yang diharapkan seandainya hipotesis nol itu benar. Nah, di sini K, ya, itu adalah menunjukkan banyaknya populasi yang kita perbandingkan, ya, proporsinya. Sedangkan di sini ada J1 dan J2, ya. Itu adalah mengenai kategori yang dipermasalahkan. Misalnya begini, kita ingin membandingkan proporsi pasien laki-laki, ya, di antara 5 buah rumah sakit. Ya. Nah, berarti kalau kita bandingkan 5 buah rumah sakit, maka dari itu apa namanya itu I-nya itu bernilai 1 sampai 5, ya. Ada rumah sakit 1, rumah sakit 2 sampai dengan rumah sakit 5. Nah, sedangkan J-nya, ya, itu bisa 1 bisa 2, ya. Kita bisa menganggap bahwa kalau misalnya J-nya 1 itu untuk uh, merujuk pada laki-laki, ya. Kalau yang J-nya 2 perempuan, ya, misalnya seperti itu.
Nah, kemudian ya setelah kita menentukan data kritis, ya kita hitung nilai chi-square yang hasil sampling, kemudian nanti setelah itu dibuat keputusan apakah tolak atau jangan ya, hipotesis nol. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa untuk bisa diterapkan uji ini, maka nilai EIJ ya itu tidak boleh kurang dari 5 ya. Nanti akan jelas apa yang dimaksud dengan EIJ ya, yaitu frekuensi kemunculan sampel di kategori I dan J yang diharapkan seandainya hipotesis nol benar. Nah, kita lihat sebuah contoh. Seorang peneliti di bidang periklanan ingin memeriksa apakah terdapat perbedaan di antara berbagai tingkat usia dalam hal proporsi masyarakat konsumen yang menyukai iklan tertentu. Ya. Nah, untuk itu dilakukan sampling terhadap 200 orang responden dari masing-masing kelompok usia 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 49 tahun, dan 50 tahun atau lebih. Nah, jadi di sini ada 4 populasi ya, ada 4 populasi yang akan kita teliti. Ya, kita akan periksa mengenai preferensinya terhadap iklan itu. Nah, di antara yang berusia 18 sampai 24 tahun, 60% menyukai iklan itu. Dan di antara yang berusia 25 sampai 34 tahun, 60% menyukai iklan itu. Di antara yang berusia 35 sampai 49 tahun, 52% menyukai iklan itu. Di antara yang berusia 50 tahun atau lebih, 66% menyukai iklan itu. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan di antara berbagai tingkat usia tersebut dalam hal kesukaannya terhadap iklan itu? Nah, di sini alfa yang digunakan adalah 0,05. Nah, jadi kita akan gunakan langkah-langkah uji hipotesis ya untuk menguji kesamaan proporsi ini. Ya. Ini karena di sini ada empat populasi, sehingga di hipotesis nolnya ya itu adalah proporsi populasi yang pertama sama dengan proporsi populasi yang kedua sama dengan proporsi populasi ketiga sama dengan proporsi populasi keempat ya. Nah di sini yang satu ini maksudnya merujuk pada golongan usia 18 sampai 24 tahun ya. Indeks 2 25 sampai 34 tahun, indeks 3 35 sampai 49 tahun, dan indeks 4 yang 50 tahun atau lebih. Nah, hipotesis tandingannya adalah ada di antara proporsi-proporsi itu yang nilainya tidak sama. Ya. Alfa yang digunakan adalah 0,05. Statistik ujinya, ya ini statistik uji chi-square. Ya. Tapi di sini K-nya 4. Ya. K-nya 4. Karena ada 4 populasi yang kita teliti. Ya. Nah, kemudian data kritisnya adalah ini ya 7,815. Ini diperoleh dari mana? Kita lihatnya angka ini didapatkan dari tabel nilai kritis chi-square. Ya. Nah, untuk menggunakan tabel itu kita harus tahu dulu derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya adalah nu sama dengan 4 dikurangi 1. Ya. 4 ini adalah banyaknya populasi yang kita amati. 4 dikurangi 1, 3. Ya. Sehingga kita lihat dari tabel nilai kritis chi-square, ya, alfa sebesar 0,05 dan derajat kebebasan 3. Ya. Kita lihat. Ya, derajat kebebasannya 3 nih. Ya. Derajat kebebasannya 3. Alfanya 0,05. Nah nih, alfanya 0,05. Kita lihat nilai kritis 7,815 ya. Nah, di angka ini. Nah, 7,815. Nah, kemudian kita hitung chi-square hasil sampling. Ya, chi-square hasil sampling adalah 10,296 ya. Nah, ini adalah dapat dari mana angka ini? Ya. Itu bagaimana cara menghitung uh, hasil sampling dari rumus ini chi-square ya. Nah, untuk memahami itu kita lihat ini.
ya. Nah, ini tabel ini menggambarkan 4 populasi ya, ini. Populasi pertama, populasi kedua, populasi ketiga, populasi keempat ya. Nah, kemudian di sini untuk eee, tanggapan yang diberikan oleh responden itu bisa menyukai, bisa tidak menyukai ya. Ini kita tertarik untuk mengetahui proporsi yang menyukai ya. Apakah proporsi yang menyukai di antara 4 populasi itu sama atau tidak ya. Nah, ini angka-angka dapat dari, nah ini yang 120 ini ya, 120 ini itu coba kalau kita perhatikan di sini, mmm, karena ada 4 ada 4 populasi dan ada 2 kategori respon ya, sehingga akan ada 8 sel di sini, 4 kali 2. Nah, dan di tiap sel itu dibagi 2 ya, dengan garis diagonal di sini. Nah, yang sebelah atas itu ya, 120, 130, 104 ini, itu adalah frekuensi yang teramati ya, frekuensi yang teramati, OIJ ya. Jadi ini adalah O11 ya, ini O12, ini O13, ini O14 ya. Ini O21, O22, O23, O24. Nah, mmm, setelah kita menuangkan, oh ya ini dapat dari mana 120 ini? Itu adalah dari, yang diketahui dari soal ya, yang menyukai di antara 18 sampai 24 tahun itu 60% ya. 60% di antara 200 adalah 120 ya, ini ya. Jadi yang 18 sampai 24 tahun itu kan ada 200. Nah, yang menyukai 60%, berarti 60% dikali 200 itu 120. Kemudian yang usia 25 sampai 34 tahun ya, itu ada 130 ini. Dari mana? 65% dikali 200. 65% diketahui dari soal ya, dikali 200 ini ya, sehingga diperoleh 130. Demikian seterusnya ya. Nah, kemudian 121,5 ini dapat dari mana? Ya. Ini adalah jumlah yang di bawah 200 dikali jumlah yang di samping 486 dibagi total 800. Diperoleh angka 121,5. Atau yang lain misalnya nih, dari mana 78,5 ya. Ini adalah jumlah yang di bawah dikali jumlah yang di samping ini dibagi 800 ya. Menghasilkan 78,5. Nah, kebetulan di sini jumlah masing-masing hasil pengamatan pada masing-masing populasi ya itu sama ya. Sebenarnya tidak mesti sama, bisa jadi berbeda, misalnya 200, misalnya ini 150, 300 misalnya. Ini belum tentu sama, cuma kebetulan dalam soal ini sama 200 semuanya ya. Nah, nah ini adalah eh, nilai-nilai ekspektasi atau harapan ya. Nilai ekspektasi atau harapan. Nah, kemudian setelah kita menentukan masing-masing frekuensi harapan ya, ini setelah kita menentukan 8 buah frekuensi harapan ini, kita bisa menghitung nilai chi-square hasil sampling ya. Yaitu di sini contohnya suku yang pertama 120 dikurangi 121,5 ya. Kemudian hasil yang dipangkat 2, setelah dipangkat 2 dibagi 121,5 ini ya. Kemudian berikutnya 130 dikurangi 121,5 ya. Hasilnya kemudian dipangkat 2, setelah dipangkat 2 dibagi 121,5. Dapat yang ini ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Jadi karena di sini ada 8 sel, di sini ada 8 suku ya. Yang terakhirnya 68 dikurangi 78,5 ya, hasilnya pangkat 2, kemudian dibagi 78,5.
Dan hasilnya adalah kira-kira 10,296. Nah, kemudian nilai 10,296 itu dibandingkan dengan yang di nilai kritis tadi, ya. Nah, sehingga dalam hal ini karena nilai statistik hasil samplingnya lebih besar ya, daripada nilai kritis, kita simpulkan bahwa Hanoi ini harus ditolak. Ya. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan ya, dalam hal proporsi yang menyukai iklan tersebut di antara berbagai golongan usia. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa ketika kita menolak Hanoi, ya, bukan berarti bahwa semua proporsi ini semuanya berbeda nilai, ya, belum tentu. Ya. Tapi data mereka itu ada yang berbeda, tapi entah yang mana dan tidak dipermasalahkan. Ya. Yang penting data empat ini ada yang berbeda, ya, entah yang mana. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Ya. Nah, tabel semacam ini itu sering digunakan ya dalam uji chi-square. Nanti kita lihat di dalam uji chi-square yang lain pun ya, cara penentuan EIJ seperti ini ya itu prinsipnya sama ya, yaitu jumlah yang di bawah dikali jumlah yang di samping dibagi total banyaknya sampel ya, yang diambil. Prinsipnya sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penggunaan yang kedua. Memeriksa apakah sampel berasal dari populasi dengan distribusi tertentu ya. Di sini distribusinya bebas, ya, tidak ada masalah ya. Apakah itu merupakan distribusi yang memang apa namanya itu distribusi teoritis ya, distribusi teoritis yang apa namanya itu yang sudah ada ya, yang sudah ada. Bisa juga sembarang distribusi lah yang kita asumsikan ya, atau kita anggap benar. Nah, justru dengan uji chi-square ini kita akan menguji ya, apakah misalnya hasil sampling tertentu itu berasal dari populasi yang distribusi yang diasumsikan atau tidak. Nah, ini penggunaannya sangat luas. Nah, ini hipotesis nolnya seperti ini. Ya. Di sini P1 ini adalah proporsi dari populasi pertama, ini P2 ini adalah proporsi dari populasi yang kedua, dan seterusnya. Ya. Tapi ini nilai-nilai ini baru nilai dugaan, ya. Baru nilai dugaan yang terus kita periksa justru dengan uji chi-square ini mengenai kebenarannya. Ya. Nah, jumlah antara P1, B2, P3 sampai dengan PK ya. Nah, ini semuanya jumlah itu harus 1 ya. Harus 100% jumlahnya. Nah, kemudian hipotesis tandingannya adalah distribusi populasi berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam hipotesis nol ya. Entah mana yang berbeda, entah yang proporsi yang pertama, entah proporsi yang kedua, entah yang mana tidak dipermasalahkan, tapi intinya berbeda ya. Nah, kemudian alfanya nanti ditentukan. Nah, statistik uji yang dipakai ini ya. Statistik uji chi-square. Dan kritisnya ya adalah chi-square lebih besar daripada nilai kritis. Nilai kritis ini ditentukan tergantung dari alfanya dan derajat kebebasannya. Ya. Derajat kebebasannya adalah banyaknya apa kategori ya dikurangi 1 ya. Nah, ini pengertian O dan E masih sama seperti sebelumnya ya. O itu frekuensi yang hasil sampling ya. Yang itu adalah frekuensi yang diharapkan ya. Dan setelah itu kita hitung nilai chi-square hasil sampling ya, dengan rumus ini. Nanti kita putuskan tolak atau jangan ya. Hipotesis nol. Dan kita buat kesimpulan ya. Dan ada syarat agar uji ini dapat diterapkan tidak boleh lebih dari 1/5 di antara frekuensi-frekuensi harapan itu yang nilainya kurang dari 5. Ya. Tidak boleh melebihi 1/5 bagian, tidak boleh lebih dari 20% ya. Dari nilai-nilai frekuensi harapan yang nilainya kurang dari 5. Nah, itu sebuah contoh ya. Nah, menurut pemberitaan suatu media, di antara populasi manula ya, usia lanjut, 50% berkebiasaan minum air bening, 30%
air teh, dan 20% kopi. Nah, ini adalah distribusi yang diasumsikan, ya. Distribusi yang diasumsikan inilah yang akan kita uji benar atau tidaknya, ya. Benar nggak 50%-nya itu minum air bening, 30%-nya air teh, dan 20% kopi. Nah, ini yang akan kita uji. Nah, kemudian kita lakukan sampling terhadap 500 orang manula di suatu daerah. Yang ternyata hasil sampling menunjukkan 130 orang biasa minum air bening, 175 teh, sisanya kopi. Ya. Nah, apakah sampel ini cukup atau tidak untuk menunjukkan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar, ya, pemberitaan dari media ini. Ya. Jadi kita menguji pemberitaan media ini. Nah, gunakan taraf nilai 1%, ya, 0,01. Nah, kita terapkan langkah-langkah yang ini, ya. Kita terapkan. Nah, ini hipotesis nolnya, ya. Ini yang indeks satu ini untuk yang air bening 50%. Kemudian yang ini, yang indeks 2 itu untuk yang teh 30%, yang indeks 3 untuk yang kopi 20%, ya. Sehingga nolnya seperti ini. Hipotesis tandingannya adalah distribusi populasi berbeda, ya, dengan yang dinyatakan dalam hipotesis hipotesis nol, ya. Udah 0,01, statistik uji yang digunakan adalah ini, ya. Ini K-nya 3, ya. Karena di sini ada 3 kategori, air bening, teh, kopi. Nah, kalau dalam contoh yang sebelumnya, ya, untuk memeriksa kesamaan proporsi beberapa populasi, itu hanya ada 2, ya. Hanya ada 2 dua kategori. Nah, di sini ada 3 kategori. Ini K-nya 3. Ya, kalau dalam contoh sebelumnya, contoh 1, K-nya di sini J-nya 2, ya. J-nya 2 karena ada 2 kategori. Nah, data kritisnya adalah nih, chi-square lebih dari 9,210. Nah, kalau dari mana nilai kritis 9,210? Nah, itu didapatnya dari tabel nilai kritis chi-square, ya, dengan daya kebebasan 2, alfanya 0,01, ya. Kita lihat untuk df-nya 2 dan alfanya 0,01. Nah, ini alfa 0,01, df-nya 2. 9,210, ya. 9,210, ya. Kita dapatkan nilai kritis ini, ya. Nah, kemudian hasil samplingnya chi-square-nya 6,017, dapat dari mana? Nah, dari sini, ya. Kita gunakan tabel ini. Nah, di sini yang P1-nya 50% air bening, P2-nya 30% teh, 20% kopi. Nah, ini hasil sampling, ya. Ternyata dari 500 manula itu 230 menyukai air bening, 175 menyukai teh, 95 menyukai kopi. Nah, kemudian kita hitung ekspektasinya dari masing-masing kategori, ya, frekuensi yang kita harapkan muncul, ya, di dalam sampel. Nah, dapat dari mana? 250 itu 0,5 dikali 500, ya. Setengah dikali 500, 250, ya. 50% dari 500 ini. Berikutnya 150 dapat dari mana? 30% dikali 500, 150, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian baru kita buat, ya, frekuensi hasil pengamatan dikurangi frekuensi harapan, hasil yang dipangkat 2, kemudian dibagi dengan frekuensi harapan, ya. Jadi 1,6 ini dapat dari mana, ya? Dari 230 dikurangi 250, ya. Kemudian dipangkat 2, hasilnya dibagi 250, hasilnya 1,6, ya. Dan seterusnya, kemudian dijumlahkan, ya, menghasilkan nilai chi-square 6,017. Nih. Dan ternyata nilai 6,017 ini tidak masuk di dalam kriteria penolakan. Ini adalah kriteria penolakan, ya. Sehingga kita tidak boleh menolak hipotesis nol, ya. Jadi hasil sampling tidak cukup untuk menyangkal pemberitaan media massa tersebut. Nah, itu adalah contoh 2. Nah, uji chi-square di sini digunakan untuk memeriksa ada atau tidak hubungan di antara dua buah variabel nominal, ya. Seperti tadi saya contohkan apakah ada hubungan atau tidak antara tingkat pendidikan formal terakhir, ya, seseorang, ya, dengan
status sosial di masyarakat. Nah, apakah ada hubungan atau tidak? Nah, itu dua-duanya merupakan variabel nominal. Sehingga untuk menguji ada atau tidak ada hubungannya itu kita gunakan uji chi-square. Ya. Untuk hipotesis nolnya ya selalu tidak ada hubungan ya, antara apa dengan apa ya, sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Jadi selalu untuk di hipotesis nol ini tidak ada hubungan. Yang sampai terbalik, yang sampai hipotesis nolnya ada hubungan. Nah, H1-nya ya itu adalah ada hubungan di antara apa dan apa ya, sesuai dengan apa yang dipermasalahkan di hipotesis nol. Alfanya ya, alfanya ditentukan seperti biasa. Kemudian statistik uji ya kita gunakan chi-square. Nah, ini agak mirip rumusnya dengan rumus yang pertama tadi ketika dalam hal menguji kesamaan menguji kesamaan proporsi beberapa buah populasi. Ini rumusnya agak mirip, hanya saja kalau tadi di sini angkanya 2 ya. Dia sama dengan 1 sampai 2. Sekarang tidak harus 2 ya. Bisa berapapun ya, tergantung dari banyaknya apa namanya itu? Banyaknya nilai-nilai yang didapat pada masing-masing kategori ya. Nah, kemudian nilai kritisnya adalah chi-square lebih besar daripada nilai kritis ya. Nah, nilai kritis ini ditentukan tergantung dari alfanya berapa dan biaya kebebasannya berapa ya. Nah, ini rumusnya adalah R-1 dikali C-1. Nah, di sini R ini adalah banyaknya nilai ya. Banyaknya nilai yang mungkin didapat pada kategori variabel pertama ya. Dan C ini adalah banyaknya kemungkinan ya, banyaknya kemungkinan nilai yang didapat pada variabel yang kedua. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan nilai chi-square hasil sampling ya. Nah, setelah itu dibandingkan dengan nilai kritisnya, nah, dari sini bisa kita putuskan apakah kita harus tolak atau jangan ya, versus 0, dan kita buat kesimpulannya ya. Nah, di sini juga asumsinya sama seperti sebelumnya, tidak boleh lebih dari 20% di antara nilai-nilai frekuensi harapan yang nilainya kurang dari 5. Nah, sebagai contoh, ya, ini menguji atau tidak adanya hubungan di antara dua buah variabel kategori. Federal Correction Agency menyelidiki mengenai apakah seorang yang baru menyelesaikan masa hukuman melakukan penyesuaian yang berbeda jika ia kembali ke tempat asalnya atau ia pergi ke tempat yang lain. Ya, dengan kata lain, apakah ada hubungan atau tidak ya antara tingkat penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat dengan tempat tinggal setelah terbebas dari penjara. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, dilakukan sampling, ya, diperoleh hasil seperti ini. Ya. Jadi di sini banyaknya sampelnya ada 200. Nah, di antara 200 itu, di antara 200 ex narapidana ini, ya, 20 orang itu kembali ke tempat asal. Sedangkan yang 80 orang itu tidak kembali ke tempat asal. Nah, kemudian juga di antara 200 ini, ya, ada yang tingkat penyesuaian pada masyarakat itu sangat baik, ada 40 orang. Ada yang baik, 50 orang. Ada yang cukup, 60 orang. Ada yang buruk, 50 orang. Ya. Jadi 200 ini terbagi ya menurut tempat tinggal setelah bebas dan terbagi juga menurut tingkat penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah apakah ada atau tidak hubungan di antara tingkat penyesuaian ini dengan tempat tinggal setelah bebas. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa dua variabel ini dua-duanya ya, merupakan variabel kategorik. Ya. Nah, ini ada angka 27 maksudnya apa? Artinya di antara 200 orang ex narapidana ini ya, 27-nya itu tempat asal dan tingkat penyesuaiannya sangat baik. Apa maksudnya misalnya 15 ini? Nah, ini maksudnya adalah di antara 200 orang ex narapidana itu 15 orang tidak ke tempat asal dan penyesuaiannya baik dan seterusnya. Nah, pertanyaan adalah pada taraf nyata 0,01 apakah ada atau tidak hubungan di antara
tingkat penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat antara ini dengan tempat tinggal setelah terbebas dari penjara. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah diarahkan ya, sesuai dengan langkah-langkah ini. Jadi untuk H0-nya itu selalu tidak ada hubungan. Dalam hal ini adalah tidak ada hubungan antara tingkat penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat dengan tempat tinggal setelah terbebas dari penjara. Ya, ingat, untuk hipotesis 0 dalam uji chi-square mengenai hubungan, hipotesis 0-nya adalah selalu tidak ada hubungan. Satunya ada hubungan. Alpha yang digunakan 0,01. Nah, statistik kunci yang dipakai adalah chi-square. Ya. Ini ada J-nya 1 sampai 2. Nih, ada 2. Mengapa? Karena yang pertama itu adalah yang kembali ke tempat asal, yang keduanya itu adalah ke tempat yang lain ya. Nah, di sini I-nya 1 sampai 4 ya. Ada 4 tingkat penyesuaian ya. Ada sangat baik, cukup dan buruk ya. Ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian kritisnya ya. Kita lihat dari tabel nilai kritis chi-square, batas 11,345. Dapat dari mana? Dapat dari nilai alfa 0,01 dan derajat kebebasannya adalah R-1 dikali C-1. R-nya 2 ya. Ini 2 dan C-nya 4. Nih. 1 dikali 3 ya. Jadi derajat kebebasannya 3, alfanya 0,01. Kita lihat di tabel chi-square, df-nya 3, alfanya 0,01. Dapat nilai kritis 11,345 ya. Nah, kemudian hasil samplingnya chi-square sama dengan 5,729 ya. Nah, dapat dari mana? Nah, kita lagi tabel yang seperti tadi ya. Nah, ini yang 27, 35, 33 ini adalah yang observe ya, yang teramati ya. Frekuensi kemunculan yang teramati pada masing-masing kategori ya. Tadi. Kemudian yang sebelah bawahnya ini 24, 30, 36, 30 ya. Sebelah bawah diagonal maksudnya, sebelah bawah diagonal pada masing-masing sel itu adalah EIJ-nya ya. EIJ itu adalah frekuensi yang diharapkan ya, frekuensi yang diharapkan muncul pada masing-masing kategori. Nah, setelah itu bagaimana cara mendapatkan EIJ ini? Nah, caranya sama seperti tadi yang telah diajarkan ya. 36 ini contohnya. 36 ini adalah hasil diperoleh dari jumlah yang di bawah 60 dikali jumlah yang di samping 120 dibagi jumlah total sampel 200 gitu kan. Itu. Sama juga misalnya dapat dari mana 24 ini? 24 ini tadi 40 ya jumlah yang di bawah dikali jumlah yang di samping 120 dibagi 200 ya. 40 dikali 120 dibagi 200 menghasilkan 36 maksudnya 24. Nah, setelah diperoleh nilai EIJ ya untuk semua sel, maka kita siap untuk membentuk penjumlahan 8 suku ya, 8 suku. Masing suku diperoleh dari satu sel ya. Itu adalah sebagai contohnya 27 dikali 24, kemudian hasilnya di pangkat 2 dibagi 24. Hasilkan yang ini. Kemudian yang ini dapat dari mana? 35 dikurangi 30 ya. Hasilnya di pangkat 2 kemudian dibagi 30. Ya, dan seterusnya sampai dengan sel yang terakhir ya. 25 dikurangi 20 hasilnya di pangkat 2 kemudian dibagi 20 menghasilkan 5,729. Nah, ternyata 5,729 ini tidak masuk dalam daerah kritis atau daerah penolakan ya. Tidak masuk di dalam kriteria penolakan sehingga kita tidak boleh menolak hipotesis 0. Nah, jadi kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan signifikan ya. Tidak ada hubungan signifikan antara tempat tinggal setelah bebas dari penjara dengan tingkat penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, demikian telah saya contohkan ya 3 penggunaan ya dari uji kebaikan Sway ya, goodness of fit ya. Dalam hal ini adalah chi-square goodness of fit test ya. Uji kebaikan Sway dengan
statistik chi-square, itu. Ya, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa pada materi statistika yang lain.